Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yusuf Nugroho Doyayeti, perkenalkan kami dari FRI 034. Saya Safina Tunajah dengan NIM 10201240023. Saya Ismail Hasan Fahmi Zakaria dengan NIM 1020124002000. Saya Muhammad Zendabi Rasali dengan nomor NIM 102012400400426. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas besar perancangan sistem kerja dan ergonomi yang meliputi tugas besar 1, tugas besar 2, dan tugas besar 3. Selanjutnya kami akan memaparkan hasil tugas besar yang telah kami kerjakan secara berurutan. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang tugas besar 1. Di sini sebuah perusahaan sedang memproduksi berbagai jenis peralatan rumah tangga atau household yang ditujukan untuk mendukung aktivitas sehari-hari pengguna. Dalam kegiatan ini dipilih salah satu produk dari kategori household, yaitu meja ruang tamu, untuk dilakukan perancangan dengan mempertimbangkan aspek ergonomi. Pemilihan produk tersebut didasarkan pada frekuensi penggunanya yang cukup tinggi serta perannya dalam menunjang kenyamanan aktivitas duduk dan interaksi di ruang tamu. Oleh karena itu, perancangan meja ruang tamu dilakukan dengan menggunakan data antropometri agar dimensi produk yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik fisik pengguna dan dapat digunakan secara aman, nyaman, dan efisien. Pada tugas besar 1 membahas mengenai pemilihan data antropometri untuk menentukan dimensi produk yang dirancang. Pemilihan data antropometri ini dilakukan untuk memastikan bahwa ukuran produk sesuai dengan karakteristik tubuh pengguna, sehingga produk dapat digunakan secara ergonomis. Dalam perancangan ini, kami memilih beberapa parameter antropometri yang dianggap paling relevan dengan fungsi produk. Parameter tersebut meliputi tinggi popliteal, tinggi lutut, tebal paha, panjang rentang tangan ke depan, panjang bahu hingga genggaman tangan ke depan, lebar sisi bahu, serta lebar pinggul. Parameter-parameter ini dipilih karena berhubungan langsung dengan postur duduk, ruang gerak pengguna, serta jangkauan tangan saat berinteraksi dengan produk. Berikut merupakan tabelnya. Dengan pemilihan parameter antropometri yang tepat, diharapkan dimensi produk yang dirancang dapat memenuhi aspek fungsi, kenyamanan, dan keamanan bagi sebagian besar pengguna. Nah, di sini ada beberapa parameter yang kita pakai. Yang pertama itu ada D16 atau tinggi popliteal. Nah, tinggi popliteal ini kita menggunakan persentil 50 karena tinggi meja harus memberikan kenyamanan bagi sebagian besar pengguna tanpa terlalu tinggi bagi pengguna berlutut kecil maupun terlalu rendah bagi pengguna bertubuh besar. Nah, yang selanjutnya ada D15 itu atau tinggi lutut. Nah, di sini kita memakai persentil 95. Kenapa? Untuk memastikan bahwa pengguna dengan ukuran tubuh terbesar tetap memiliki ruang yang cukup di bawah meja. Selanjutnya ada D12 atau tebal paha. Di sini kita sama menggunakan persentil 95. Kenapa? Di sini tuh ada risiko lutut atau paha membentur bagian bawah meja dapat diminimalkan sehingga meningkatkan keamanan kenyamanan saat duduk. Selanjutnya ada D24. Nah, di situ ada atau panjang rentang tangan ke depan. Nah, yang dipilih ya persentil 5. Kenapa dipilih? Untuk memastikan bahwa pengguna dengan jangkauan tangan terpendek tetap mampu menjangkau seluruh permukaan meja tanpa perlu membungkuk secara berlebihan. Selanjutnya ada D25 atau panjang bahu genggaman tangan ke depan. Nah, persentil 5 dipilih dikarenakan agar pengguna dengan jangkauan sama seperti tadi yang tangan pendek tetap dapat menjangkau produk dengan nyaman. Selanjutnya ada D17. Nah, D17 ini lebar sisi bahu. Kita menggunakan persentil 50. Kenapa? Untuk menjaga ukuran meja tetap proporsional bagi pengguna rata-rata. Selanjutnya ada D19 lebar pinggul. Nah, di sini kita menggunakan persentil 95 digunakan untuk memastikan meja tetap nyaman digunakan oleh banyak orang, lebih dari satu orang secara bersamaan tanpa mengganggu ruang personal pengguna. Nah, selanjutnya di sini tuh ada data antropometri. Nah, data antropometri digunakan dalam perancangan produk diperoleh dari website Antropometri Indonesia. Pada proses pengambilan data, parameter yang digunakan meliputi suku, semua suku, jenis kelamin, terus ada tahun pengukurannya 2018 serta usia 19 tahun sesuai dengan karakteristik pengguna di Indonesia secara umum. Nah,
Data ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan produk agar dimensi yang dihasilkan sesuai prinsip ergonomi dan kebutuhan pengguna. Nah, di sini ada data-data dimensi yang kita pakai dan keterangan dan juga ukurannya. Nah, tabel berikut ini menunjukkan hasil pengambilan data antropometri Indonesia yang digunakan sebagai penentuan dimensi produk. Pengguna dimensi antropometri dapat meningkatkan fungsi kenyamanan dan juga keamanan pada produk. Dari sisi fungsi, dimensi seperti tinggi popliteal, tinggi lutut, dan panjang jangkauan tangan digunakan untuk memastikan produk agar dapat digunakan secara optimal sesuai dengan aktivitas pengguna baik saat duduk maupun saat menjangkau permukaan produk. Dari sisi kenyamanan, pemilihan dimensi dan persentil yang dapat membantu pengguna mempertahankan postur tubuh yang alami sehingga mengurangi kelelahan, rasa tidak nyaman maupun ketegangan otot saat penggunaan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu ada dari sisi keamanan, yaitu pengguna dimensi seperti tinggi lutut dan tebal paha memberikan ruang bebas yang cukup sehingga dapat meminimalkan risiko benturan dan cedera ringan saat pengguna bergerak atau berpindah posisi. Dengan demikian, penerapan data antropometri dalam perancangan produk ini berperan penting dalam menghasilkan produk yang ergonomis dan ramah bagi pengguna. Berikut ini perangkat lunak CAD. Di sebelah kanan saya itu ada contoh gambar inventor dari produk kami. Lalu pada tahap ini seluruh dimensi yang telah ditentukan berdasarkan data antropometri ditetapkan ke dalam proses pemodelan produk. Perancangan dilakukan dan memperhatikan kesesuaian ukuran, proporsi, serta fungsi produk agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan menggunakan perangkat lunak CAD, rancangan produk dapat divisualisasikan secara lebih detail dan akurat, sehingga memudahkan proses evaluasi sebelum produk direalisasikan. Hasil desain ini diharapkan mampu mempresentasikan penerapan prinsip ergonomi. Di samping kanan saya terdapat peta operation process chart. Ini merupakan petanya. Terus di kanan sudut itu ada ringkasan dari hasil peta ini. Dari hasil ringkasan, kegiatan operasi yang berlambang bulat itu jumlahnya ada 77. Waktunya dalam hitungan detik ada 558 detik. Terus kegiatan inspeksi yang lambangnya kotak jumlahnya ada 9. Waktunya tidak ada. Total dari semua kegiatan operation process chart ini ada 86 dan waktunya ada 558 detik. Pada tugas besar 2, kami melakukan analisis menggunakan operation process chart atau OPC. OPC digunakan untuk menggambarkan urutan proses produksi secara sistematis mulai dari awal hingga menjadi produk akhir, dengan fokus pada operasi dan inspeksi yang terjadi. Penyusunan OPC diawali dengan mengidentifikasi seluruh tahapan proses kerja yang dilalui produk. Kemudian setiap aktivitas diklasifikasikan ke dalam simbol operasi dan inspeksi sesuai dengan kondisi aktual proses. Dari hasil OPC yang telah disusun diperoleh gambaran yang jelas mengenai alur proses kerja, jumlah operasi, serta jumlah inspeksi yang dilakukan. Analisis OPC ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi ketidakefisien serta proses yang berulang atau tidak efektif, sehingga dapat dijadikan dasar untuk perbaikan sistem kerja agar menjadi lebih efektif dan efisien. Materi pada tugas besar 3 yaitu peta tangan kanan dan tangan kiri atau bisa disingkat PTKTK. PTKTK adalah proses yang berfungsi untuk mengetahui pembagian kerja antara tangan kanan dan juga tangan kiri pada saat melakukan suatu pekerjaan. Pada tugas besar 3 ini kita membuat PTKTK dalam perakitan mesin espresso. Waktu yang dibutuhkan dalam proses perakitan pada video yaitu sekitar 2 menit 48 detik, atau jika kita kalkulasikan dalam detik yaitu sekitar 148 detik. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tangan kanan lebih dominan dalam proses perakitan mesin espresso. Tangan kanan lebih sering melakukan aktivitas perakitan dan juga menjangkau komponen, sedangkan tangan kiri berperan sebagai pendukung selama proses perakitan.
Aktivitas tangan kiri lebih banyak digunakan untuk memegang komponen baik dalam bentuk gerakan grabs maupun hold. Sekian hasil presentasi tugas besar pertama, tugas besar kedua, dan tugas besar ketiga dari FRI kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.